Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu, dan kami percaya rencana-Mu baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu secara mendadak diminta untuk memimpin doa makan di sebuah komunitas gereja. Karena tidak biasa berdoa di depan orang banyak, ibu ini kebingungan dan menjadi seperti tidak tahu cara berdoa. Ada baiknya memang untuk memilih seseorang untuk berdoa di depan umum, entah itu doa makan atau doa syafaat, perlu ditanyakan terlebih dulu kepada orang yang bersangkutan supaya dirinya siap. Secara pribadi, mungkin ada di antara kita yang seringkali menghadapi situasi di mana rasanya sulit untuk berdoa dan sulit untuk berkata-kata kepada Tuhan. Ketika dalam pergumulan, kita tidak tahu harus mengungkapkan apa dalam doa kita. Sebenarnya, doa adalah komunikasi dengan Tuhan, dan karena itu adalah komunikasi, maka kita dapat menyatakan apa saja kepadanya, seperti anak yang ngobrol dengan orang tua, atau seorang yang berbicara kepada sahabat. Nah, hal yang luar biasa saudara tentang doa, kita tidak sendirian, ada Tuhan yang menolong kita. Kita perhatikan Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh, yaitu Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Surat Roma ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di Roma yang sedang mengalami penderitaan pada waktu itu. Dan ada satu hal luar biasa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di sini, bahwa di dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam persoalan yang mereka alami di dunia, ada Roh Kudus yang menolong mereka. Bahkan Roh Kudus juga menolong dalam doa-doa mereka kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini bahwa Roh, yaitu Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebagai manusia kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, kita terbatas secara fisik, secara mental dan juga secara rohani. Ada keterbatasan, ada kelemahan. Kita seringkali mengalami gangguan-gangguan dalam kehidupan ini, yang semuanya itu membuat kita lemah, tidak berdaya dalam pergumulan persoalan yang terjadi. Dalam situasi yang demikian, saudara, Roh Kudus menolong kita. Dan dalam doa-doa kita pun, Roh Kudus menolong kita. Dalam pergumulan yang hebat, dalam kesukaran yang besar, biasanya kita sudah seperti kehabisan kata-kata di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu mau ngomong apa dalam doa kita. Kita hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Tapi saudara, ada Roh Kudus yang tanpa kita sadari berbicara kepada Allah. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Dia adalah pribadi Allah di dalam kita.
dan Roh Kudus menolong kita menyampaikan kata-kata, ucapan dan permohonan yang tidak mampu kita ungkapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah karena kita tidak sendirian dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan termasuk dalam berdoa kepada Tuhan. Sebab Roh Kudus-Nya di dalam kita berdoa bersama-sama dengan kita kepada Allah Bapa di sorga. Doa-doa kita mungkin kedengarannya tidak sempurna, tapi Roh Kudus menolong menyempurnakan doa kita. Doa-doa kita kelihatannya mungkin tidak bagus dalam kata-kata, tapi Roh Kudus menolong kita membuat doa kita indah di hadapan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keterbatasan doa kita, percaya dan sadari bahwa Roh Kudus menolong kita. Dan karena itu bersukacitalah, sebab doa kita, sesederhana apapun, didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang membuat kami mengerti bahwa dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, kami tidak pernah sendirian. Bahkan dalam berdoa pun Engkau Tuhan menolong kami. Roh Kudus-Mu di dalam kami, membantu kami dalam berdoa, membantu kami dalam segala kelemahan kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, dalam ketidaksanggupan kami berkata-kata, Engkau memberikan kesanggupan oleh Roh Kudus-Mu di dalam kami untuk menyampaikan permohonan yang tidak terucapkan oleh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa oleh karena Roh-Mu di dalam kami yang senantiasa menolong kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, pimpin dan sertai kami, agar kami senantiasa berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan diberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.